Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video saya untuk mata kuliah aplikasi basis data sebenarnya ya. Ini pertemuan 3. Hari ini akan membahas tentang, bukan hari ini, kali ini. Tadi sebelumnya udah ya, tentang DDL. Nah, ini pengembangan dari DDL-nya yaitu pemanfaatan DDL untuk membuat DBMS lagi. Membuat database purchasing atau pembelian. Nah, ini kita akan menggunakan DBMS-nya adalah MariaDB ya, yang dulu dibuat oleh MySQL gitu kan, penemu MySQL vendor ya. Nah, di sini ada IR diagram ya yang saya buat pakai sebuah tools gitu kan. Yang mana sebelum membahas ini atau sebelum kalian mencoba ini, kalian wajib mendengarkan atau membaca, melihat, menonton gitu ya, menonton 2 video yang sudah saya share sebelumnya yang dari Lucid Art ya. Saya nggak promo tentang Lucid Art, tapi penjelasannya bagus, maka silakan pakai itu. 2 video tentang IR diagram dari Lucid Art ya. Nah, kemudian untuk membuat ini juga, kalian wajib mengetahui bahkan menguasai yang namanya, saya lupa namanya, normalisasi database. Kalian bisa googling aja normalisasi database itu seperti apa. Maaf ya, saya lagi agak kurang sehat, jadi ya begini dah. Baik, di dalam database purchasing di sini ada 5 table ya. Tadinya kan cuma satu table ya, satu table tidak normal gitu kan. Nah, kita pecah-pecah nih gitu ya. Nah, kalau mau mecah paling gampang seperti ini. Kalian selain menguasai normalisasi ya, paling gampang kayak gini. Kalian cari mana table master, mana table transaksi ya. Karena ini transaksinya adalah purchasing, maka buat table purchase gitu kan, sama detailnya. Karena barangnya kan otomatis banyak, jadi ada detailnya ya. Jadi kalian pisahkan dulu mana yang berhubungan dengan purchase. Nah, kemudian yang paling penting lagi adalah tabel masternya ya. Tabel master itu tabel yang tidak pernah berubah atau jarang berubah ya sebenarnya gitu, sebagai tabel acuan jarang berubah. Contoh, purchasing itu kan berhubungan dengan barang ya kan, maka pasti ada tabel barang gitu. Nah, di sini saya pakai bahasa Inggris semua supaya mudah dipahami juga ya. Tabel barang produk kan, produknya apa, ya udah produk, nanti ada produk ID, ada product name, ada list price, harganya, unit of measure. Ini saya nggak tahu benar apa salah. Ini kalau bahasa Indonesianya adalah, truk lewat dulu, bahasa Indonesianya adalah satuan ya, yang kayak pieces, box, item, atau mungkin meter kalau jualan di toko sembako toko bangunan ya. Nah, jadi ini adalah satuan ya, unit of measure. Nggak tahu benar apa salah, nanti correct me if I wrong ya. Stok ya, stok atau quantity sebenarnya sama ya, integer. Baik, kalian harus memisahkan dulu, oh mana sih yang produk. Ini produk adalah tabel master, karena data produk hampir tidak pernah berubah. Yang berubah apa? Price, paling price ya, harga. Karena harga kalau ada kenaikan ya naik, kalau ada penurunan nggak turun gitu ya, bercanda. Jadi kalau ada naik atau lagi diskon atau apalah seperti itu ya. Beda dengan transaksi, setiap hari, setiap detik kalau laku keras gitu ya, itu transaksi selalu bertambah terus. Produk enggak, bertambahnya juga jarang ya, kalau ada produk baru bertambah. Jadi frekuensinya itu sangat sedikit, frekuensi penambahan dan perubahan. Kalau transaksi setiap hari, setiap menit atau jam, saya juga nggak tahu, detik mungkin kali ya, tergantung transaksinya seperti apa. Baik, di pembelian pasti produk. Oh iya, pembelian, mungkin kalian yang baru belajar ya, pembelian nanti dikira dari customer beli ke toko atau ke mana gitu ya, kita nganggap aja ini toko gitu kan. Bukan itu, kalau itu penjualan ya. Jadi ini di sisi perusahaan kita.
Pembelian sisi perusahaan kita artinya kita nyetok dari vendor, beli dari vendor. Vendor itu berarti supplier ya. Sama, vendor supplier itu sama gitu. Produk dibeli dari mana? Dari vendor. Nah ini, jadi ada tabel vendor pasti. Pembelian itu pasti ada tabel vendor ya, purchasing. Di sini ada primary key-nya, business entity ID ya, gampangannya ID vendor lah, tapi biar keren aja kan, business entity ID gitu ya. Itu integer atau increment ya. Vendor name, namanya, street, kota, jalan, kota, contact person, phone ya. Fungsinya apa dipisah kayak gini? Street sama city. Kalau bisa malah negara tambahin ya. Siapa tahu kita kerjasama dengan luar negeri gitu kan, suppliernya. Ini kita pisah. Misalkan kita mau nyari vendor yang paling laku itu dari kota mana sih? Nah, city cari ya. Dan seterusnya. Kalian kalau mau bikin penjualan juga customer itu penting ada pemisahan ya, street, city, negara gitu. Baik, sampai sini semoga paham ya. Kemudian user, siapa yang bertanggung jawab dengan transaksi ini? Ya, jangan sampai yang input purchasing nggak ada ID usernya siapa. Itu penting sekali untuk pertanggungjawabannya. Jadi maka ada user ID. Dan ini table purchasing ya, purchase order ID, primary key-nya, ini foreign key-nya vendor ID, siapa vendornya, siapa user ID-nya, kapan tanggal ordernya, kapan pengirimannya, subtotalnya berapa, subtotal dari sini ya. Kemudian pajaknya berapa, freight-nya berapa, freight itu adalah uang ongkir ya. Bukan di Shopee free ongkir gitu ya. Total due ya, total keseluruhan berapa. Seperti itu. Kemudian order detail adalah detail dari barangnya ya. Purchase order ID ini adalah foreign key, ini PK-nya dihilangin, saya lupa ya. Atau ini dijadikan composite ya terserah lah, tapi kalau saya lebih enak foreign key aja supaya mudah. Ini primary key-nya ya, auto increment, product ID itu dia ke sini ya, terrelasi, order quantity-nya berapa. Itu keponakan saya nangis lagi main di rumah orang tua ya. Unit price. Nah, kenapa sih di sini ada unit price padahal di sini ada list price? Karena pembelian itu kan bisa setiap jam, setiap menit, setiap detik. Perubahan harga bisa saja setiap 1 bulan sekali atau 1 minggu sekali terjadi perubahan, maka data lama itu harus ada, maka unit price ini. Ya, jangan sampai harga barang yang sekarang sama dengan harga yang dahulu ya, nggak boleh. Line totalnya ya, total dari ini berapa per line. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kardinalitas. Saya kira kalau kalian mengikuti video yang sebelumnya, video yang saya share dari Lucid tadi itu, kardinalitas sudah sangat jelas ya. Misalkan vendor dengan purchase order. Artinya di sini kardinalitasnya bagaimana gitu kan? Saya bahas satu aja lah. Oke. Di sini ada 0 sama ini ya, simbol ini. Yang pertama itu adalah minimal, ini maksimal. Jadi vendor ya memiliki purchase, memiliki pembelian, masuk ke pembelian itu minimal berapa? Kan vendor bisa aja nggak masuk pembelian kan, jadi 0, 0 ya. Maksimal berapa? Sebanyak-banyaknya ya. Vendor kan bisa sebanyak-banyaknya melakukan pembelian di situ atau menyetor pembelian ya sebagai vendor. Nah, sekarang purchase ke vendor. Jadi satu purchase minimal ada berapa vendor? Kalau terjadi purchase, pasti kan minimal harus ada vendor satu. Nggak boleh ada, maka di sini minimalnya adalah 1. Maksimalnya berapa? Ya 1 lah. Kalau satu purchase pasti ya maksimal 1 vendor. Masa mau banyak vendor kan bingung ya. Satu purchase banyak vendor, waduh bingung banget nanti, error ya gitu. Misalkan kita toko bangunan, kemudian kita mau nyetok semennya misalkan 3 roda, nyetoknya biasanya di PT ABC. Nah, kita nyetok 3 roda di PT ABC dengan purchase ID yang sama. Ternyata kita nyetok juga di yang lain dengan
purchase order yang samanya nggak bisa ya. Kalau nyetok di yang lain karena di ABC kurang stoknya, ya berarti kita purchase ordernya beda lagi, purchase order ID-nya ya. Begitu. Ini juga sama ya. Nah, ini one to many semua. Nah, nanti kardinalitas kalian bisa pelajari di mata kuliah rancangan basis data ya. Kalau enggak googling aja, kalau enggak di video yang saya share 2 itu dari Lucidart itu udah oke banget dah. Baik, sekarang kita membuat ya, langsung praktek. Oke, seperti biasa ini dinyalakan dulu ya MySQL-nya, kemudian kita buka command prompt ya, gedein aja cd, langsung sum MySQL bin, baru kita eksekusi MySQL min u root min p. Oke, no password ya, karena buat latihan. Kemudian kita bikin ya, create. Oh iya, buat latihan ya biasa kecil aja lah ya. Create database, namanya adalah purchasing. Oke, kita cek ya, show databases. Saya ulang nih, create database purchasing ya, di show sudah ada. Mana purchasing? PU. Ah, ini dia. Kemudian kita use ya, use database-nya yaitu purchasing. Nah, database change. Sekarang kita bikin ya, bikin yang pertama paling gampang adalah apa yang dijual, apa yang dibeli, maaf ya. Udah, pokoknya pertama kali kalau mau bikin database saya sarankan adalah saya sarankan maaf ya, itu yang pertama adalah ini, tabel master. Tabel master yang pertama produk misalkan. Nah, supaya lebih singkat ya, ini saya sudah menyiapkan biar nggak kelamaan. Oke, baru kita bahas. Itu tabel, nama tabelnya produk. Kemudian yang pertama kita ngikutin dengan ini. Ya, ini nanti kalian bisa screenshot dahulu ya. Bisa screenshot dahulu. Product ID integer auto increment ya. Sambil saya jelaskan ya nanti. Product ID integer. Oh iya, saya lupa auto increment ya. Ya, nanti kita tambahkan atau kita errorkan di sini. Errorkan. Nah, errorkan ya. Baik. Ini saya ubah di sini aja. Auto increment. Ya, oke. Baik, kita ulang ya. Kok di situ show tables? Oh, sudah ada produk. Padahal tadi saya errorkannya, biarin. Oke. Nanti kalian bikin yang auto increment ya. Jadi bikin seperti ini. Nah, saya jelaskan. Kenapa sih kok product ID integer dan nanti kita bikin auto increment gitu ya? Karena biasanya pembuatan primary key itu tipe datanya adalah integer auto increment supaya apa? Supaya untuk mempercepat proses pengaksesan data. Kalau auto increment seperti itu. Jadi auto increment itu penambahan satu ya. Misalkan produk ID yang baru dibikin pasti auto incrementnya adalah nilainya adalah 1. Nanti bikin yang berikutnya nilainya 2. Nah, seperti itu. Kita akan coba diganti pakai alter aja ya. Alter table product modify product ID. Di sini integer auto increment. Ya, oke. Kita describe produknya. Jadi tadi saya soalnya lupa auto increment ya. Nah, ini udah auto increment. Nanti akan saya jelaskan deh. Bukan dijelaskan, praktekkan nanti ketika sudah masuk ke DML ya, auto increment itu seperti apa. Oke, sudah ya. Selanjutnya adalah yang kedua. Vendor ya, kita bikin nih. Primary key-nya adalah business entity ID ya, integer auto increment. Seperti biasa, saya sudah ada. Supaya cepat kalian tinggal nanti
screenshot aja ya. Create table vendor ya. Ini field primary key-nya, tipe dari integer atau increment. Ya, kalau mau dimasukkan langsung seperti ini. Terus vendor name, street, dan lain-lain kalian sudah paham. Primary key-nya adalah business entity ID. Oke. Nah, kita describe vendor. Oke. Sudah ada ya, sudah benar. Selanjutnya otomatis yang ketiga yaitu apa tuh namanya tadi? Master ya. File master yang ketiga atau table master yang ketiga. User ya. Ini untuk siapa yang tanggung jawab nih. Dan aplikasi wajib ada tabel user atau kadang dikatakan table admin ya, atau table petugas, terserah namanya apa. Intinya di sini ada password ya. Dan Pak, kenapa sih password kok panjang banget? Kalau bisa lebih panjang lagi. Karena kalau bisa nanti kita akan masukkan di sini adalah kita pakai MD5 atau pakai password ya. Maksudnya adalah yang kemarin saya bahas itu deskripsi ya, di enkripsi. Supaya ketika orang lihat passwordnya bukan ngacak, passwordnya pakai karakter-karakter aneh gitu ya, karena sudah dienkripsi. Baik, kita bikin aja. User dengan primary key-nya adalah user ID. Oke, ini ya, creatable user ID, varchar, primary key di user ID. Baik, enter. Describe user. Sip. Kemudian baru jangan detail dulu, tapi transaksi ya, transaksi header. Dimana ini sudah masing-masing ada relasinya. Ingat, database adalah salah satu pengertiannya adalah kumpulan beberapa tabel yang saling berrelasi atau berinteraksi ya, jadi harus ada relasinya. Kalau tabelnya nggak berrelasi itu bukan database ya. Oke, seperti ini. Nah, ya, create table purchase order header ya, kemudian purchase order ID sampai total ya, total bayar keseluruhan, total due, double. Nah, ini tipe data ya, ini tipe data untuk apa tuh namanya, uang ya, kalau bisa pakai double uang. Ini untuk tanggal, ini untuk string ya. Nah, kemudian primary key purchase order ID, ini primary key-nya. Foreign key-nya adalah vendor ID, karena di sini foreign key-nya adalah vendor ID ya. Vendor ID itu nanti ke sini. Nah, ya. Vendor ID. Kemudian reference-nya ya, terreferensi dengan siapa? Dengan table vendor. Terus ini adalah field-nya. Jadi vendor ID terrelasi dengan table vendor, yang mana relasinya pada field business entity ID. Jadi di dalam sini vendor ID wajib ada di dalam business entity ID. Nggak bisa nggak ada ya, nanti error. Error itu bukan masalah error itu rusak, enggak ya. Error itu berarti bahwa ada ketidakcocokan. Nah, seperti itu ya. Bahwa misalkan di business entity ID adanya P1 atau V1 vendor 1. Di vendor ID kalian nulis V3, padahal di sini di tabel vendor nggak ada V3 ya, maka error karena tidak ada V3 di dalam tabel vendor. Seperti itu ya. Nanti kita akan coba lah. Kemudian user ID mana ya tadi ya. Nah, ini ya, dia terrelasi dengan user ID pada table user. Jadi ini boleh sama namanya ya, dan juga boleh beda. Ini vendor ID, ini business entity ID ya, terserah. Oke, reference karena terakhir nggak ada koma dan ditutup ya. Oke, kita describe saya bikinnya kepanjangan ya. Order header. Oke, sip. Biarin dah ya, nanti purchase order detail. Sekarang kita bikin yang purchase order detail ya. Mengikuti. Nah, mengikuti ya. Jadi
primary key-nya adalah purchase order detail ID. Purchase order detail ID itu sebagai integer auto increment, nanti kita jadikan primary key. Kemudian foreign key-nya adalah purchase order ID, ngambil dari sini, sama product ID ya. Purchase order ID itu primary key sama product ID, di mana purchase order ID terreference dengan purchase order header ya. Nih, bener ya. Jadi ini terrelasi dengan purchase order header field ini, sama persis ya nama fieldnya. Product ID dengan product ID dari tabel produk. Oke, foreign key. Nah, saya kira sampai sini aja dulu. Tanam ya, show tables. Nah, jadi oke, saya kira seperti itu. Nah, kalau mau lihat hasil kalau ini kan IR diagram ya, IR diagram yang kita bikin, baru kita bikin ini database-nya. Nah, sekarang kita mau lihat LRS-nya ya. Apa itu LRS ya? Pokoknya relation lah gitu. Desainnya ya, kita lihat Apache-nya, kita nyalakan. Kita buka phpMyAdmin ya, localhost. Nah, aduh kok malah ini ya, localhost. Nah, phpMyAdmin. Sepertinya cukup lama. CPU-nya 100 ya. Saya pakai laptop yang ekonomis. Jadi CPU-nya masih kurang bagus. Dan itu tidak menghalangi untuk pengajaran kita ya. Oke, tadi namanya adalah purchasing ya, ini database-nya purchasing. Ini table-tablenya yang sudah kita buat tadi ya. Nah, kita lihat desainernya ya, seperti apa LRS-nya. Nah, ini dia vendor, user, kemudian purchase order header, terus purchase order detail, produk. Tuh ya. Jadi ini save page. LRS apa ini namanya? Purchasing. Oke ya. Dah. Ini terlihat di sini ya, hampir sama dengan IR diagram. Kalau IR diagram ini relasinya terlihat sekali. Kalau di sini kita tidak begitu kelihatan relasinya ya. Oke, saya kira cukup untuk video kali ini, yaitu pembuatan database purchasing dengan SQL pada DBMS MariaDB. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.